sebelum dan sesudah kita melakukan kegiatan harus apa dulu? Berdoa. Tadi Ibu lihat ada siswa yang datang lebih awal. Pertanda dia sudah apa? Disiplin waktu. Dia menunjukkan disiplin waktu. Boleh? Tasya, silakan pimpin doa sebelum belajar. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang malam hari tadi hingga pada pagi hari ini, sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini dengan melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Kami mohon curahkanlah Roh Kudus-Mu atas kami semua, agar pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar dan bisa membawa manfaat bagi kehidupan kami sehari-hari. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Bosco, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Terima kasih kepada Tasya yang telah memimpin kita dalam doa sebelum belajar. Sekarang Ibu minta kita berdiri sebentar. Berdiri sebentar. Kita nyanyikan Indonesia Raya dengan penuh hikmat. Tujuannya apa? Siapa yang bisa? Iya. Jadi diminta kesediaan siswa yang bisa memandu kita untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan. Iya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Silakan duduk. Terima kasih kepada Pastasi. Sekarang
kita buat gerakan untuk merilekskan tubuh ya. Kita putar ke kiri 2 kali, kemudian kanan begini ya. Mulai 1, 2 kali. 2. Oke. Sekarang silakan duduk. Siapa ketua kelasnya? Iya. Paskasi, apa sebagai ketua kelas, apa yang biasa Paskasi lakukan? Datang tepat waktu dan saling mengingatkan teman untuk pekerjaan yang akan mereka lakukan. Iya. Wakil ketua kelasnya? Iya. Biasa apa yang Valen lakukan sebagai wakil ketua kelas? Menyuruh teman-teman menyapu di dalam kelas. Iya. Menyuruh teman-teman menyapu di dalam kelas. Sebagai ketua kelas, mengingatkan ya, mengkoordinasikan kegiatan yang biasanya dilakukan di kelas. Pembersihan kelas, biasanya kalau ada perubahan jadwal belajar di rumah karena masa pandemi, biasa guru menghubungi dulu ketua kelas, kemudian ketua kelas menyampaikan kepada kamu semua. Apa begitu yang biasa ketua kelas lakukan? Iya. Iya. Berarti Paskasi sudah menjadi pemimpin yang bertanggung jawab. Dia lakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai pemimpin di kelas, ya. Materi kita hari ini, kita akan mempelajari tentang nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Kira-kira di saat kamu ucapkan Persatuan Indonesia, apa yang kalian pikirkan tentang Persatuan Indonesia? Apa yang terbersit di sini? Persatuan Indonesia. Sikap saling tolong menolong. Sikap saling tolong menolong, persatuan ya. Adanya kerjasama ya, persatuan. Contoh sapu, di saat sapu lidi itu dicabut hanya lidinya saja, kemudian digunakan untuk menyapu halaman. Bayangkan susahnya ya. Sapu satu batang, sapu lidinya saja satu, disapu halaman seluas, tidak perlu luas-luas, tapi susah sekali untuk mengumpulkan sampah yang ada. Tapi jika sapu itu dikumpul jadi satu ikatan ya, sapu lidi itu susah atau gampang di saat kita menggunakan sapu lidi satu dan satu ikat? Mana yang lebih mudah? Satu ikat. Ya. Satu ikat, karena dia itu salah satu contoh. Kalau kita bersatu, sama dengan pepatah bilang, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Contoh sapu tadi, di saat kita gunakan hanya sebatang, susahnya minta ampun ya. Coba sekarang kita perhatikan di slide. Jadi tentang nilai-nilai apa? Kepemimpinan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Makanya tadi Ibu tanyakan pemimpin kelasnya siapa, apa yang dia lakukan.
Dan tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kamu tahu, yang kamu bawa pulang ada di sini. Coba semua perhatikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Setelah memahami nilai-nilai Pancasila, siswa dapat menunjukkan sikap perilaku syukur sebagai penerapan nilai-nilai Pancasila secara utuh sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, orang menunjukkan perilaku syukur dengan apa? Berdoa saja. Berdoa sebelum kalian sudah lakukan itu setiap saat. Ya. Dan tujuan pembelajaran yang kedua adalah setelah berdiskusi, siswa dapat memahami, ya, paham, dan menerapkan sikap tanggung jawab sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Biasa itu kita sudah tunjukkan, ya, dalam keseharian kita, melaksanakan tugas piket, kebersihan, dan masih banyak hal lain yang ibu percaya kalian sudah mampu melakukannya karena paham akan tugas kalian sebagai siswa. Setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan. Sebentar ada, ibu akan tayangkan di slide. Jadi setelah melihat tayangan PowerPoint, siswa dapat mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan. Apa itu nilai-nilai kepemimpinan? Nanti akan ditunjukkan lewat slide. Kemudian setelah siswa dan guru berdiskusi, guru akan memfasilitasi. Siswa dapat menganalisis nilai-nilai persatuan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Jadi khusus untuk, jangan dulu berpikir jauh-jauh masyarakat Jakarta atau apa, ya. Kita dulu. Kemudian dengan berdiskusi, siswa dapat menyajikan contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat berada di sekolah serta manfaatnya bagi diri siswa dan lingkungannya. Nanti kita akan berdiskusi tentang itu. Kemudian setelah menyimak, siswa dapat menyimpulkan isi pidato yang didengar. Pidato lagi. Tadi tentang nilai-nilai kepemimpinan, ini sudah pidato. Kemudian setelah mencermati teks pidato, siswa dapat menganalisis isi teks pidato. Dengan berdiskusi, siswa dapat menyampaikan isi pidato yang didengar. Setelah menyimak, mengamati tayangan PowerPoint dan berdiskusi, siswa dapat menyusun pidato menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Tidak sayangana ya, bukan seperti itu. Bagaimana kita menyusun pidato menggunakan kosakata yang baku, ya? Menggunakan kalimat efektif. Dalam pembelajaran ini, hal inilah yang perlu kita pahami dalam pembelajaran. Ini yang harus kita kuasai dan itu jadi bekal kita. Kita bawa pulang. Kalau cookies dibawa pulang, boleh habis dimakan atau dibagi ke teman. Kalau materi, setelah dapat ilmunya, kita kasih ke teman dan itu tidak habis. Bisa? Di akhir pembelajaran ada penghargaan kepada siswa yang paling aktif, baik dalam diskusi maupun di kelas. Bisa? Bisa. Oke. Sekarang perhatikan yang ada di layar. Coba sifat-sifat dasar kepemimpinan. Sifat-sifat dasar kepemimpinan. 1. Kompeten. Pernah dengar kata kompeten? Menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat. Dia punya kemampuan untuk itu, ya. Menunjukkan kompetensi kepemimpinan dalam mengambil keputusan yang tepat.
Siapa yang bisa? Yes, dia bisa mengatur, dia punya kemampuan, dia mengatur, mengarahkan, ya. Jadi pemimpin itu bukan cuma asal saya seorang pemimpin, cukup. Kerjanya tidak tahu. Ya, bukan seperti itu. Tapi sebenarnya kepemimpinan, nilai-nilai kepemimpinan itu sudah kalian rasakan sendiri, melihat sendiri nilai-nilai kepemimpinan orang-orang yang ada di daerah kita, di desa kita khususnya, ya. Yang kedua, berwawasan ke depan, yaitu dapat menetapkan tujuan secara menyeluruh. Memiliki visi yang dapat dikomunikasikan dengan baik dan kemudian dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat. Mempunyai gambaran bagaimana cara untuk meraih keberhasilan dan menetapkan prioritas berdasarkan nilai-nilai inti organisasi. Siapa yang pemimpin yang kamu idolakan di sini? Yang Ibu sampaikan baru 2 ini, nilai-nilai kepemimpinan, sifat-sifat dasar kepemimpinan. Sekarang Ibu mau tanya, pemimpin yang kamu idolakan, siapa pemimpin yang kamu idolakan? Silakan, Natasha. Siapa pemimpin yang kamu idolakan? Pastor Imade Juniarta PR. Ya. Kenapa Tasya mengidolakan Pastor Imade Juniarta? Sebab ia sangat bertanggung jawab dan suka bekerja keras dalam meningkatkan ekonomi desa kami, yaitu Desa Nguyon, dan mampu mengembangkan fasilitas-fasilitas perkembangan pembangunan paroki di desa kami. Ya, tepuk tangan untuk Tasya. Dia punya alasan memilih seorang pemimpin, ya. Dia mengidolakan karena dia punya alasan. Saya mengidolakan Pastor Made karena dia bertanggung jawab, ya, memajukan ekonomi masyarakat di desa ini. Siapa lagi? Coba, siapa lagi yang punya pemimpin idolanya? Kalau dia memiliki pemimpin idola berarti dia punya alasan kenapa saya memilih ini sebagai pemimpin idola. Siapa? Coba. Ya, coba Pas kasih. Siapa pemimpin idolanya? Bapak Pastor Imade Juniarta PR. Alasannya kenapa memilih Bapak Pastor Imade Juniarta sebagai pemimpin idolanya? Karena Bapak Pastor menjalankan program pembangunan di desa kami. Dan itu bisa kita rasakan, betul? Ya. Ibu juga merasakan bahwa kepemimpinannya membawa dampak positif di desa kita ini. Siapa yang lain? Coba Cindy. Siapa pemimpin idolanya? Bapak Kepala Desa. Bapak Kepala Desa. Oke. Kenapa Bapak Kepala Desa dipilih sebagai pemimpin idola? Karena dia melakukan program kebersamaan dan bertanggung jawab. Ya, dia juga melakukan ternyata program tegur sapa seperti yang ada di buku itu, dan benar itu yang dilakukan itu. Senyum, ya. Apalagi kalau bertemu dengan orang, senyum, salam, apalagi sapa. Bukan cuma 3S, biasa ada 5S, ya. Dan itu sebenarnya yang harus kita lakukan. Di saat ketemu orang, selamat pagi, atau jarak jauh, kalau tidak perlu berteriak, senyum saja. Ya, itu sudah membantu memberi rasa puas, tenang di saat kita bertemu orang dan kita sapa. Jangan cuma lewat aja. Sapa ngana lewat, tidak bisa, ya. Dan itu yang dilakukan oleh pemerintah
pemerintah desa di sini, ya. Dia juga bertanggung jawab atas tugas dan kewajibannya, ya. Mengembangkan juga fasilitas, ya, kerjasama dengan Bapak Pastor. Siapa lagi yang punya pemimpin idola? Coba, ya, coba. Moritz. Siapa? Bapak Ketua Wilayah. Wilayah rohani berapa? 16. Wilayah rohani 16. Kenapa Moritz pilih Ketua Wilayah rohani 16 sebagai pemimpin idola? Karena dia bertanggung jawab. Karena dia bertanggung jawab. Biasa kalau ada urusan wilayah sudah, ya, sedikit merepotkan. Di tengah kesibukannya terkadang, kamu urus saja. Biasa ada yang seperti itu, manusiawi, ya. Tapi berarti Moritz memilihnya karena dia melihat ketua wilayah 16 bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Dalam kesibukannya pun, iya saya mau urus dulu ini, ya. Itu sebenarnya nilai-nilai kepemimpinan yang sudah ditunjukkan oleh masyarakat di desa Nulion, ya. Siapa pemimpin negara kita? Jangan-jangan kamu tidak tahu. Ada di sana, ya, Bapak Presiden Joko Widodo, ya, Insinyur Joko Widodo. Itulah pemimpin kita. Jadi seorang pemimpin itu tadi kompeten. Apa yang tadi? Yang kedua, selain kompeten, berwawasan ke depan. Seperti pemimpin-pemimpin yang ada sekarang, ya. Semuanya berusaha untuk memajukan masyarakatnya. Yang ketiga, menginspirasi. Memperlihatkan kepercayaan diri dalam semua interaksi. Percaya diri. Bagaimana kalau percaya diri itu bagaimana terang? Contohnya seperti apa? Mampu mengeluarkan pendapat, bisa berdiri di depan masyarakatnya, berbicara, berpidato salah satunya, ya. Makanya kok ada berpidato, ya. Jadi itu pemimpin berani mengeluarkan pendapat, dia bisa berpidato atau menyampaikan, mari masyarakatku kita begini-begini untuk memajukan desa kita, ya. Memegang kendali, memiliki daya tahan, senantiasa berkomunikasi. Jadi jangan cuma Pak Kurung, pemimpin seperti pemimpin masyarakat, jangan hanya di dalam rumah. Setelah saya buat ini, tapi dia punya interaksi dengan masyarakatnya, seperti pemimpin yang kamu idolakan tadi. Pastor juga dia ke sana kemari, ya. Biasa minta pendapat ke sini ke sana, ya kan? Seperti itu yang kita rasakan. Ada pemimpin idola yang lain? Memberdayakan masyarakat untuk terus berprestasi, ya. Dia berdayakan itu masyarakat supaya terus berprestasi. Malahan ada yang biasa dibantu sekolahnya, ada, ya. Atau masyarakatnya seperti ada pembuatan ini, diberdayakan masyarakatnya untuk setidaknya menambah ekonomi keluarganya, ya. 4, mengaktualisasi diri, terus mengembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru. Jadi pemimpin itu bukan puas dengan yang dia miliki sekarang, kemampuan yang dia miliki sekarang, kompetensinya, tapi dia terus mau mengembangkan potensi diri. Kamu tahu potensi diri apa yang ada sama kamu? Bukan terima begitu saja. Saya sudah mampu berbicara kok tadi, sudah selesai. Tapi bagaimana caranya kita terus mengembangkan. Hari ini kamu berbicara seperti ini, saya memilih ini, berikut kamu akan berdiri di sini. Teman-teman yang saya hormati, ya, itulah yang akan kita terus kembangkan, ya. Kembangkan potensi diri dan mencari tantangan baru, karena ibu percaya suatu hari nanti kamu akan jadi pemimpin yang diidolakan oleh banyak orang. Amin? Amin. Ya. Yang kelima, jujur dan rendah hati. Jujur. Pokoknya
biar seorang pemimpin itu meskipun dia sudah kesana kemari kerja menunjukkan saya mampu, tapi kalau kejujurannya tidak ada, apa dipercaya? Tidak ya. Jujur, rendah hati. Rendah hati. Sudah biasa kamu lihat seorang pemimpin jujur dan rendah hati? Pernah? Ya. Rendah hatinya itu dia seperti apa? Dia tidak apa? Sombong. Kasih kuat. Dia tidak sombong. Tidak ada yang berkeras nanti. Tidak sombong. Apa lagi? Ya? Tidak pendendam. Rendah hati. Dia akan menerima apa adanya masyarakatnya dan dia mampu, dia yakin dia bisa mensejahterakan masyarakatnya dengan kerjasama, dengan tanggung jawab yang sudah ada di pundaknya. Dia mau, ya. Dia tidak sombong seperti yang pemimpin yang kamu idolakan, ya. Dan itu terbukti, kita bisa rasakan apa yang mereka, dampak positif dari apa yang mereka lakukan sekarang, ya. Awalnya baru rencana, kemudian terrealisasi rencana mereka. Betul? Iya. Jujur dan rendah hati. Semua itu kita sudah rasakan, kita lihat sendiri. Sekarang kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia sebagai berikut. 1. Apa, coba baca sama-sama? Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Nah, coba siapa yang bisa berikan contoh sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan? Siapa yang bisa berikan contoh? Ya, silakan coba kasih. Contohnya, tentara yang rela menyerahkan nyawa demi keamanan negara Indonesia. Oke, tepuk tangan. Iya, ya. Ya, apabila diperlukan. Sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Contohnya itu tentara. Hei, silakan tempur. Nyawa taruhannya. Bersyukur kalau masih kembali hidup-hidup, ya. Tapi itulah, ya. Itu yang kita harus bertanggung jawab atas tugas yang sudah diberikan. Ya, bertanggung jawab, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara apabila diperlukan. Yang kedua coba baca sama-sama. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Siapa yang boleh berikan contohnya? Ya, coba. Cindy, Selalu silakan. mengikuti kerja bakti. Selalu mengikuti kerja bakti. Ya, salah satu contohnya mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Selalu mengikuti kerja bakti yang diadakan di sini. Biasakan kerja bakti, pembersihan sana, taman doa, ya. Orang cinta tong punya daerah, negara, ya. Kita mulai dulu rasa cinta untuk diri kita, keluarga, masyarakat, lingkungan, ya. Kita kan berada di negara Indonesia, ya. Tidak mungkin langsung saya mencintai tanah air Indonesia, saya mau menyapu dulu di Tugu Monas. Posisinya kamu sekarang ada di Desa Nulion, ya. Sesuatu hal yang tidak masuk di akal, ya. Jadi yang kamu lakukan, yang kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Kerjakan dulu yang hal kecil yang bisa kamu buat sebagai siswa. Kebersihan halaman, rumah, diri kamu, sekolah, lingkungan, ikut kerja bakti, ya.
menjaga kebersihan. Ya. Apa yang lain? Ada yang bisa? Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Siapa yang boleh berikan contoh itu? Saya. Coba, Nak Moritz, bagaimana contohnya ini? Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. Cintai produk dalam negeri. Cintai produk dalam negeri. Good. Biasa ada yang beli, oh saya harus made in China. Kamu tahu made in China? Buatan China. Ya. Ya, kita cintai produk dalam negeri. Ya, salah satu contohnya. Ya. Yang keempat, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Apa Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Ya. Jadi contoh yang keempat ini, nilai yang keempat ini, mengembangkan persatuan Indonesia, siapa yang bisa? Coba, Tasya, contohnya apa? Menghargai teman yang berbeda agama. Menghargai teman yang berbeda agama. Iya. Ya. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu. Negara Indonesia itu banyak perbedaan, tapi perbedaan itu adalah suatu apa? Iya, suatu karunia. Jadi perbedaan itu indah, Ibu bilang ya. Di saat kita hidup berdampingan, saling menghargai, menghormati satu sama lain, itu akan tercipta persatuan dan kesatuan. Sekarang yang kelima, memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Semuanya sudah berkaitan tadi ya. Orang majukan persatuan dan kesatuan bangsa dengan apa? Coba. Siapa yang bisa? Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa dengan apa? Tidak apa-apa. Ayo. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa dengan apa yang kita buat? Ya, saling menghargai, menghormati, toleransi itu penting ya. Dengan demikian, maka persatuan dan kesatuan itu terwujud karena kita saling menghargai, menghormati, tidak saling melecehkan atau ngana teh cantik, ngana orang ini kuriting, toh, ngana orang Papua keriting, tidak ada itu ya. Perbedaan itu indah ya. Oke, jadi kita memajukan persatuan dan kesatuan bangsa dengan saling menghargai, menghormati ya, perbedaan yang ada di antara kita. Antara sesama kamu biasa selisih paham. Ngana ini, ngana bukan orang ini. Tidak usah di sini. Jangan seperti itu. Ya, oke, kita lanjut. Ada yang mau bertanya tentang ini? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila? Ada? Jelas? Jelas? Oke, kalau jelas, sekarang teks pidato. Kita lanjut ke teks pidato. Tadi Ibu bilang seorang pemimpin itu harus apa? Memiliki apa? Percaya diri, mampu berarti berbicara di depan, salah satunya dia mampu berpidato. Masuk ya. Jadi biasa kalau saya disuruh, mana pemimpin? Isa tidak tahu ya. Karena pemimpin itu berwawasan luas, berani, percaya diri ya. Itu merupakan suatu tantangan di saat dia mampu berbicara di depan. Jadi, apa itu pidato? Coba. Apa pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum. Pidato adalah ya? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau orasi untuk menyampaikan suatu pendapat dan umumnya memiliki tema khusus. Ya. Jadi itu dia berdiri di depan ya. Pidato adalah kegiatan berbicara. Biasa kamu lihat orang berpidato? Di mana? Di aula. Lulusan kelas 6. Iya. Orang yang berbicara biasa pemimpin ya. Biasa yang berdiri itu pemimpin. Atau kalau biasa
Biasa ada orang yang disuruh, silakan pemimpin wilayah atau silakan pemerintah desa. Biasa kan seperti itu. Biasa di duka juga ada, ya. Sukacita, acara apapun. Biasa kalau kata-kata sambutan dulu atau silakan mengucapkan sepatah dua kata seperti itu, ya. Jadi pidato apa itu di situ artinya? Kegiatan atau orasi untuk menyampaikan suatu pendapat dan umumnya memiliki tema khusus. Sekarang teks pidato harus memuat. Perhatikan, teks pidato harus memuat apa? Salam pembuka, Yang berisikan kalimat sapaan, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. kedua, Pendahuluan, memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. yang ketiga, Inti, berisikan pembahasan topik secara lengkap, kalimat ajakan atau rujukan digunakan untuk mengajak pendengar melakukan kegiatan yang diharapkan. keempat, Keterangan lengkap tentang topik disampaikan secara rinci. dan kelima, Penutup, penyampaian rangkuman atau intisari topik yang telah disampaikan, ya. Keenam, salam penutup. berisikan salam penutup seperti terima kasih. Oke. Ini ada pidato Presiden Joko Widodo, ya. Nanti kita dengarkan. Sebelum itu, Ibu akan bentuk kelompok dulu. Coba diatur ke tempat duduknya. Gabung itu. Gabung dua baru. Satu kelompok 3 orang. Silakan. Diri. Mas Kasih, Elvan, Valen. Silakan di sana untuk kelompok 1. Kelompok 2, Cindy, Kesia, Briggs di sini. Kemudian kelompok 3, Tasya sama Boris. Aku sudah bicara dulu, baru begini. Duduk berkelompok. Duduk berkelompok sekarang. Duduk berkelompok. Duduk berkelompok. Lebar kerja peserta didik yang kamu buat. Ini LKPD. Kerjakan sesuai petunjuk yang ada dalam LKPD. Ya. Sebelum kerjakan itu, dengarkan sama-sama ini. Dengarkan, tuliskan ya, menyimak berarti ya. Simak baik-baik. Video, lihat dan simak baik-baik. Video, kamu putar supaya kamu tidak siksa itu. Kamu putar ke menghadap kemari. Menghadap lagi. Duduk di pinggir-pinggir ya. Video Presiden Joko Widodo ya.
kesimpulan isinya, sebentar sesudah ini Ibu akan meminta siswa untuk dapat menyampaikan isi pidato yang didengar. Bisa? Oke, dengan baik-baik disesuaikan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Lorote. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati Wakil Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Muhammad Yusuf Kala beserta Ibu, yang saya hormati Ketua, para Wakil Ketua dan para anggota lembaga negara. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, pimpinan lembaga, pemerintah non-kementerian. Dan mohon maaf yang mulia para duta besar negara-negara sahabat yang pada pagi hari ini hadir. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmatnya kita dapat menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2018. Esok hari kita bangsa Indonesia merayakan hari ulang tahun kemerdekaan ke-73. Sebuah momentum untuk mengingat kembali semangat persatuan Indonesia yang telah dibuktikan oleh para pendiri bangsa, para perintis dan para pejuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Saat itu semua anak bangsa, semua anak-anak bangsa menyingkirkan perbedaan politik, perbedaan suku, perbedaan agama ataupun golongan, hanya untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Perbedaan bukanlah penghalang bagi para pejuang kemerdekaan untuk bersatu. Dalam persatuan itulah mereka menemukan energi yang maha dahsyat untuk menggerakkan seluruh tenaga, pikiran, dan juga gagasan keringat untuk Indonesia merdeka. Dalam persatuan Indonesia itulah para pejuang kemerdekaan menemukan solidaritas, kepedulian, dan juga semangat berbagi antar sesama anak bangsa. Solidaritas, peduli, dan berbagi antar sesama saudara, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Ini telah 73 tahun merdeka. Kita harus melanjutkan elan semangat para pejuang kemerdekaan itu untuk bekerja nyata mengisi kemerdekaan, untuk bekerja nyata memenuhi janji-janji kemerdekaan, dan untuk bekerja nyata mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam perjalanan sebagai bangsa yang merdeka, kita menghadapi berbagai tantangan, berbagai rintangan,
berbagai cobaan yang menguji persatuan dan kesatuan bangsa kita. Tapi kita wajib bersyukur karena dalam menghadapi ujian tersebut kita selalu diingatkan oleh para pendiri bangsa bahwa jatuh bangunnya sebuah bangsa sangat tergantung pada bangsa itu sendiri. Apakah bangsa itu mau bersatu ataukah sebaliknya bangsa itu mudah terpecah belah menunggu kehancuran. Tidak berlebihan pada momentum peringatan Hari Kemerdekaan tahun ini, saya mengajak seluruh anak-anak bangsa, baik yang hadir di ruangan ini ataupun dimanapun saudara-saudara berada, untuk kembali pada semangat persatuan Indonesia, kembali pada semangat kepedulian dan berbagi pada sesama anak bangsa tanpa membeda-bedakan asal suku, asal unsur suku, agama ataupun golongan. Saya yakin jika bangsa Indonesia mau tetap bersatu, berbagi dan peduli pada sesama anak bangsa, maka Indonesia bukan lagi hanya sekedar nama ataupun gambar sederetan pulau-pulau di peta dunia, melainkan menjadi sebuah kekuatan yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya yakin dengan semangat persatuan, peduli, dan berbagi, ditambah dengan kerja bersama, kita akan mampu menghadapi seluruh tantangan masa depan, mencapai prestasi bangsa Indonesia yang maju, yang gemilang. Saudara-saudara bangsa tanah air, sidang majelis yang saya muliakan. Dalam kedudukan saya sebagai kepala negara, melalui sidang majelis ini, saya diberikan kesempatan untuk melaporkan secara ringkas kinerja lembaga-lembaga negara. Satu hal yang tidak perlu kita lupakan dalam membangun bangsa ini adalah membangun mental dan karakter bangsa. Dalam hal ini, banyak yang masih salah pengertian bahwa ketika kita membangun infrastruktur fisik Indonesia yang sehat melalui gerakan Masker 406 menjadi 0, serta sejumlah dukungan lainnya telah berhasil memastikan perolehan kehakiman dengan penguatan akuntabilitas kekuasaan kehakiman. Dari ranah minat, kita bersama-sama belajar. Kita bersama-sama belajar. Reso temangi nama lomo nale kai tamase dewata. Kita harus kerja keras bersama, ikhlas dan berdoa agar tujuan kita tercapai. Dari Bumi Pura kita bersama-sama belajar, bareng berjubung, kerja bersama dengan penuh semangat, tidak patah di tengah jalan, tidak pernah menyerah. Saya yakin dengan semangat persatuan dan kebersamaan antar lembaga negara, kita akan mampu melewati semua tantangan dan rintangan di masa depan. Saya yakin dengan teladan dari lembaga-lembaga negara untuk bekerja dalam menjalankan tugas-tugas konstitusionalnya, seluruh rakyat akan bergerak membantu. Saya yakin dengan kerja nyata kita bersama, kita mampu meraih prestasi bangsa. Kerja kita prestasi bangsa. Dirgahayu Republik Indonesia, Dirgahayu Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Presiden Republik Indonesia. Ya. Sudah? Semua ada jelas, ada menyimak dengan baik? Ada yang tidak dipahami, ditanyakan. Coba. Sudah di bagian ini. Silakan.
sila ketiga, di situ kan bisa diskusi. Ada yang kamu belum jelas silakan ditanyakan. Boleh bertanya. Ada hal yang tidak jelas ditanyakan, ya. Jangan cuma satu. Itu nilai-nilai persatuan yang kamu itu contohnya yang di sekolah, kamu kan di sekolah siswa, nilai-nilai persatuan apa, contoh penerapannya seperti apa, nilai-nilai persatuan itu, jadi contoh penerapannya seperti apa? DP manfaat untuk kamu. Manfaat kalian boleh diskusi untuk di sini. Di sini menyelesaikan kelas bersama. Manfaatnya untuk si Valen dan si Elvan dan Kasih itu apa? Ya, ya di situ kan boleh diskusi. Sorot pas dong, kasih literasi mau bicara. Bagaimana? Menurut saya kita bisa merasakan adanya kebersihan di kelas. Valen, DP manfaat buat diri sendiri atau lingkungan apa? Kalau pikir, ya, karena lingkungan bersih tidak terjangkit penyakit. Sudah? Contoh penerapan nilai-nilainya itu apa? Kalau mau ke sini? Pekerjaan cepat selesai dan lingkungan sekolah pun bersih dan indah. Iya. Sama manfaat untuk diri sendiri dan lingkungan sama. Semua bersih dan indah ya, nama kebersihan ya. Ini merupakan salah satu contoh nilai persatuan, penerapan nilai persatuan atau tidak? Ini merupakan contoh nilai penerapan nilai persatuan atau bukan? Ini merupakan salah satu contoh penerapan nilai persatuan atau bukan? Oke, sama Pak. Sudah? Sudah dikerjakan? Kerjakan pada depan yang tersedia. Oke. Diskusikan, ditulis dalam masing-masing LKPD lembar yang telah disediakan. Bisa? Persatuan dan kesatuan, katanya apa? Bisa apa? Dengan adanya persatuan dan kesatuan apa? Bapak Presiden bilang dengan bersatu maka apa yang terjadi dengan persatuan dan kesatuan? Masyarakatnya apa? Sejahtera ya. Apapun yang direncanakan bisa tercapai. Kerjasama berbagai apa? Lembaga. Apa tadi katanya? Kinerja lembaga ya. Jadi tuliskan itu sesuai dengan petunjuk yang ada. Diskusikan ya. Berarti berdiskusi itu bukan hanya pendapat satu orang, tapi semua mengeluarkan pendapat. Diskusi berarti kalian berbagi pengetahuan, ya? Bisa? Kita selanjutnya. Nah, sekarang berdiskusi untuk menyusun sebuah pidato. Terakhir di LKPD yang terakhir adalah menyusun sebuah pidato. Yang kamu sudah salin-salin itu boleh diskusikan cepat.
atau kelompok atau sendiri semua? Pidato dalam kelompok, diskusikan. Yang memuat itu dalam menyusun pidato harus jelas, memuat apa sesuai di bahan ajar ada di situ. Ada materi yang di bahan ajar itu gunanya di bahan ajar itu. Sudah semuanya untuk yang LKPD-nya? Sudah. Ada yang mau bertanya? Jelas? Jelas. Sudah semua dikerjakan? Sudah. Sesuai petunjuk? Tentang apa persatuan dan kesatuan yang dialami di sekolah? Iya. Yang pertama coba cari sesuai petunjuk. Dalam LKPD di situ dikatakan setelah menganalisis nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, diskusikanlah bersama teman kelompokmu contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat berada di sekolah. Jadi berarti yang sebagai siswa yang kamu alami ya saat berada di sekolah, serta manfaatnya bagi dirimu sendiri dan lingkunganmu. Boleh? Ya. Silakan, kita kasih waktu 5 menit. Diambil dulu sedikit aja. Macam menurut saya ini dia cuma kan dia maksudnya menurut saya yang berada ini contoh penerapan nilai persatuan saat berada di sekolah itu seperti apa? Coba. Menyelesaikan tiket Iya. Kalau mana yang penerapan itu persatuan saat berada di sekolah sebagai siswa. Contoh lain selain itu piket. Contoh persatuan. Penerapan itu persatuan. Apa? Kesekuan. Ya, Elvan. Menolong teman yang kesusahan dalam hal apa? Pinjam pensil, pulpen, peta lupa. Nilai-nilai persatuan saat kamu berada di sekolah. Nilai-nilai persatuan yang biasa kamu alami itu seperti apa? persatuan di sekolah Itu salah satu wujud dari persatuan ya, membersihkan ada kerjasama di dalam. Apalagi? Coba teman yang lain. Coba menurut Fritz, menurut Kesha itu contoh penerapan nilai-nilai persatuan saat ada di sekolah apa dan DP manfaat. Apa tahu manfaat? Tahu? Enggak. DP manfaat untuk diri kamu sendiri masing-masing. Setidaknya kamu keluarkan. Menurut saya manfaatnya begini. Coba. Di sini apa itu? Masuk sedikit. Supaya kamu tidak terlalu ya. Contoh penerapan, kamu tuliskan masing-masing. Kerjasama diskusikan lalu baru dituangkan di dalam sini. Iya. Jadi kelihatan ya. Menurut saya setidaknya jelas. Saya itu penerapan nilai-nilai yang contoh penerapan nilai-nilai persatuan di sekolah ini, ya? Sudah? Sudah? Oke. Kalau sudah selesai, ini pidato tentang kebersihan tadi sudah ya? Semua ada di dalam bahan ajar. Sesuai dengan unsur-unsur penyusunan sebuah pidato. Ya. Untuk mengerjakan evaluasi, kembali ke tempat masing-masing. Evaluasi.
soal evaluasinya. Ibu kasih waktu 10 menit. Atau 5 menit. Kerjakan ibu. Iya. Kerjakan itu. Atau di belakang. Ya. Ibu di sini. Iya. Tulis nama. Jangan lupa tulis nama. Menit dari sekarang. Sekarang setelah mengerjakan evaluasi, Ibu mau tanya, setelah pembelajaran kita hari ini dari awal sampai mengerjakan evaluasi, apa yang kamu dapatkan? Silakan. Makna dari persatuan dan kesatuan yang sudah terjadi di dalam kelas selama masa pelajaran. Di situ saya dan teman-teman saya berdiskusi bersama-sama, dan dari situlah saya merasakan makna dari persatuan dan kesatuan tersebut. Oke, bagus. Tepuk tangan. Silakan, Nak Kesya. Saya jadi tahu nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Kasih kuat. Saya jadi tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Iya. Kesya jadi tahu nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila. Yang lainnya, setelah pembelajaran tadi sampai mengerjakan evaluasi, apa yang anak-anak semua dapatkan? Kakek ini pulang kosong. Apa yang didapatkan? Silakan. Saya bisa merasakan persatuan dalam kelompok dengan berdiskusi. Iya. Mas Kasih bisa merasakan adanya persatuan ketika melakukan diskusi dengan teman kelompoknya. Apa semua itu yang kalian rasakan dalam diskusi? Ada interaksi, ada saling berbagi, kerjasama? Iya. Bagus. Jadi pembelajaran kita hari ini, apa yang kita dapatkan? Nilai-nilai Pancasila. Apa lagi? Ya? Iya. Nilai-nilai kepemimpinan yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, yaitu persatuan. Kalian jadi paham tentang nilai-nilai persatuan ya? Sebagai seorang pemimpin dia harus apa? Harus Jujur. Apa lagi? Kompeten. Apa lagi? berwawasan ke depan. Berwawasan ke depan. Apa lagi? Rendah hati, ya. Tanggung jawab, ya. Percaya diri, ya. Dan apa lagi yang kita pelajari hari ini? Ya, tentang apa? Selain nilai-nilai kepemimpinan yang sesuai dengan sila ketiga, tentang apa? Menyusun pidato. Ya. Pidato itu apa? Pidato adalah Kegiatan berbicara berorasi seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin yang kalian idolakan. Teks pidato itu harus memuat apa pertama? salam hormat, pendahuluan, inti, keterangan,
Apalagi? Salam penutup, salam penutup. Ya, penutup, salam penutup. Dan itu yang telah kalian kerjakan pada LKPD bersama dengan teman-teman kelompok, ya. Semuanya sudah kerja dengan baik. Kemudian evaluasinya sebentar Ibu akan sampaikan hasil evaluasinya. Oke? Semua sudah bekerja dengan baik dan Ibu sangat bangga semua peserta didik sudah memahami materi yang kita pelajari sekarang, ya. Tapi jangan berpuas diri, kita lebih kembangkan lagi potensi kita, ya. Hari ini kita belajar tentang menyusun pidato. Besoknya kita akan belajar bagaimana kita menyampaikan pidato tersebut, berpidato tanpa teks kalau berpidato. Bisa? Ya. Oke, sebagai penghargaan, semua ternyata siswa peserta didiknya Ibu semua aktif dalam diskusi. Tapi ada yang lebih aktif. Tapi semuanya 2 jempol, ya. Ada yang lebih aktif dalam diskusi. Silakan maju. Tasya, sebagai siswa yang paling aktif dalam diskusi. Iya. Sebagai penghargaan, ya. Jadi untuk berikut bukan lagi Ibu suka ada persaingan sehat di kelas, ya. Hari ini Tasya, besok mungkin Taskasi, pembelajaran berikutnya mungkin Fritz, ya. Jadi untuk saat ini karena siswa yang aktif adalah Tasya, jadi penghargaan ini diberikan kepada Tasya. Kalung permen. Silakan kembali ke tempat duduk. Pembelajaran kita hari ini sampai di sini. Persiapkan diri untuk materi berikutnya, ya. Besok jaga kesehatan. Biasa lagu apa ya? Lagu bukan lagu daerah. Biasa lagu daerah apa? Sampai di sini saja, kita tutup dengan doa. Siapa yang bisa tutup kegiatan pembelajaran kita dengan doa, silakan. Semua sudah berani di sini. Percaya diri mereka tinggi, ya. Oke, ya. Karena kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, terima kasih atas perlindungan-Mu sepanjang ujian tadi. Semoga apa yang diberikan oleh Ibu Guru kami bisa ingat selalu untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo dan Bosco, Doakanlah kami yang